Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan menyajikan yaitu tentang sunnah yang dikerjakan saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada 5 sunnah yang dikerjakan saat akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kemudian hukum sholat Idul Fitri yakni sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian waktu sholat Idul Fitri adalah mulai dari naiknya matahari setinggi tombak sampai tergelincir. Pelaksanaan disunahkan untuk sedikit ditunda agar kaum muslimin dapat menunaikan zakat fitrah. Terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri, ada amalan sunnah untuk dikerjakan orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu amalan-amalannya antara lain yang pertama, takbiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakbir atau mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." Menurut Ibnu Katsir, ayat inilah yang menjadi sandaran para ulama fikih sebagai dalil adanya takbiran ketika ibadah Ramadan telah berakhir. Selain itu, ada hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, "Kami dahulu diperintahkan untuk keluar pada hari raya, sehingga para gadis juga keluar, dan perempuan yang sedang haid pun keluar rumah. Mereka berada di belakang jemaah sholat. Mereka bertakbir sebagaimana jemaah lain bertakbir. Mereka berdoa dengan doa para jemaah. Mereka berharap keberkahan hari itu," yaitu hadis riwayat Bukhari. Sehingga dari malam hari raya pun sudah boleh untuk takbiran dengan meninggikan suara, baik di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di atas motor, dan di dalam mobil, dalam pesawat terbang, dan di atas perahu atau kapal. Itu semua dilakukan untuk syiar serta memberitahu masyarakat bahwa Ramadan telah selesai. Besoknya saat keluar rumah menuju masjid atau lapangan untuk merasakan sholat, maka tetap juga disunahkan untuk bertakbir di sepanjang jalan dengan mengeraskan suara dan berhenti bertakbir sampai imam sholat memulai sholat id. Ini adalah pendapat yang sahih menurut Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua, yaitu menghidupkan malam Idul Fitri. Amalan sunnah Idul Fitri yang lainnya, yakni menghidupkan malam Idul Fitri, maksudnya adalah tetap mengisinya dengan ibadah-ibadah yang selama Ramadan sudah dibangun. Jangan sampai ada kesan bahwa saat matahari terakhir Ramadan terbenam, saat itu terbenam jugalah segala kebaikan yang sudah dirajut selama bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat witir, berzikir, apalagi sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan subuh berjamaah adalah hal yang tidak boleh hilang seiring bergantinya bulan dari Ramadan menuju Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang sholat pada malam 2 hari raya berharap ridho Allah pada saat hati-hati manusia lain mati," yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Secara khusus, Imam As-Syafi'i berkata, doa akan dikabulkan pada 5 malam, yakni malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, awal malam bulan Rajab, dan pada malam nisfu Sa'ban. Imam As-Syafi'i menambahkan bahwa beliau mendapati kabar bahwa penduduk Madinah pernah rame-rame berkumpul di masjid pada malam Lebaran. Mereka berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk ibadahnya,
Lanjut Imam As-Syafi'i, yang jelas mereka menyukainya. Walaupun yang demikian bukanlah sebuah kewajiban. Diharapkan walau biasanya pada malam lebaran kita semua sibuk, ada yang masih dalam perjalanan mudik. Sebagian ada yang sibuk menyetrika baju. Ibu-ibu biasanya juga sibuk di dapur menyiapkan ragam makanan untuk hari lebaran. Setidaknya tetap melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah dan bertakbir. Hal ini agar kita masih tetap mendapatkan keutamaan malam lebaran. Sahabat beriman, kemudian amalan sunnah yang ketiga, mandi dan memakai pakaian terbaik. Disunahkan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban. Disunahkan juga untuk mengenakan pakaian yang terbaik di hari itu, khususnya untuk pakaian sholat, baik peci, baju koko atau gamis, sarung, celana, juga mukena. Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki jubah yang dikenakannya pada saat 2 hari raya dan hari Jumat, hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis lainnya bahwa Nabi Muhammad SAW pada setiap lebaran selalu memakai pakaian hibarah. Hadis riwayat As-Syafi'i. Hibarah itu adalah salah satu model pakaian yang terkenal di zaman pada waktu itu. Pakaian hibarah inilah yang dahulu diselimutkan pada Nabi Muhammad saat beliau wafat. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka wajah Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat dari pakaian hibarah yang menyelimuti beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat wajah Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar mencium wajah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Lebih afdol memakai pakaian yang berwarna putih. Disukai juga untuk memakai imamah atau sorban. Jika seandainya hanya ada satu baju, maka baju itu baiknya dicuci terlebih dahulu, khusus untuk dipakai besoknya pada hari raya. Disukai juga mengajak anak-anak dengan dipakaikan pakaian bagus. Boleh juga dikasih pernak-pernik perhiasan lainnya. Sahabat beriman, kemudian yang keempat, yaitu makan sebelum sholat. Disunahkan bagi kita untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa kurma. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, yaitu pergi dan pulang sholat dengan rute yang berbeda. Disunahkan untuk mengambil rute yang berbeda antara jalan pergi dan pulangnya. Hal itu berdasarkan perilaku Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika hari lebaran mengganti jalan yang berbeda, pulang dan pergi. Hadis riwayat Bukhari. Perihal apa alasan dari Nabi Muhammad mengambil jalan yang berbeda, memang tidak ditemukan penjelasan khusus. Namun ada beberapa penafsiran. Di antara tafsiran itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, Nabi memilih jalan pergi lebih panjang ketimbang jalan pulang karena perginya dinilai lebih utama. Kemudian yang kedua, Nabi memilih jalan yang berbeda karena di kedua jalan itu Nabi SAW bersedekah. Dan yang ketiga, Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk memberikan penghormatan kepada penduduk yang tinggal di dua jalan itu. Dan yang keempat, Nabi mengambil jalan yang berbeda agar kedua jalan itu memberikan kesaksian kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk mengajari kedua penduduk dan memberikan fatwa kepada mereka.
Dan yang keenam, Nabi mengambil jalan yang berbeda agar tidak diketahui jalan pulangnya oleh orang-orang munafik yang mungkin mengintainya untuk menyakiti beliau. Dan yang ketujuh, Nabi mengambil jalan yang berbeda untuk memunculkan sifat tafaul atau optimistis atas perubahan kondisi ke suasana ampunan dan ridho Allah. Disunahkan juga, khususnya jika tempatnya tidak terlalu jauh, untuk pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW keluar rumah pada hari Lebaran dengan berjalan kaki dan pulangnya juga berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah.